Itu Florence. Mau minta dong. Dogi. Hari ini kita mengucap syukur kalau kakak waktu tanggal 13 Agustus genap berusia 7 tahun ya kak? Tambah 0 ya? 17. Dan hari ini juga tepat abang kita, Opung Navarro yang ada di Sydney juga ulang tahun. Usianya sekarang 76 tahun. Jadi bukan kebetulan kalau hari ini juga kita bisa merayakan berdoa bersama, syukur untuk pertambahan usia kakak dan abang. Kebetulan juga dari Swiss, abang Moga kemarin, Papa Chris, tanggal 25 Agustus. Nah, beliau 79 tahun kemarin. Jadi kalau sebetulnya nanti bisa kita juga mengucap syukur ya. Baik, saya deg-degan nih sebetulnya waktu itu Resa minta bawa renungan, padahal saya bukan siapa-siapa, tapi aku mencoba, selalu doa saya gitu, bukan saya yang menyampaikan secara pribadi, tapi isi hati Tuhan ya. Kita akan mencoba membaca dari Mazmur 71 ayat 9 dan 18. Mungkin kita minta khususnya kakak Mama Resa yang baca. Ada Mazmur 71 di Holy apa namanya? HP, Holy Gadget. Mazmur 71 ayat 9. Biar aja kan si Resa keluar ambil. 18. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru. Mazmur 71 ayat 9 sampai 9 dan 18. Dan 9 dan 18. 9. Mazmur 91 ayat 9, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Kemudian ayat 18. Ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatanmu pada generasi kemudian, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Amin. Renungan ini saya kasih judul hadiah untuk Mama. Ya. Nice. Ini ada satu cerita tentang satu pasukan tentara yang melewati sebuah desa. Ternyata beberapa hari yang lewat, beberapa hari kemudian ada yang lewat di desa itu, dan itu terjadi peperangan hebat. Desanya tampak kosong, tidak ada penduduknya lagi. Akan tetapi ketika mereka lewati desa itu, ada timbunan semak-semak yang terdengar suara tangisan anak. Kemudian komandannya bilang sama anak buahnya, coba periksa deh di balik semak-semak itu ada apa, gitu ya. Ternyata pas dilihat ada anak kecil, ada 3 anak, dia menangis. Terus setelah ditanya ada ibunya juga di samping itu anak-anak. Kemudian di tengah-tengah pertempuran itu komandannya bertanya, coba tanya dulu kenapa dia. Ternyata karena anak ini kelaparan, ya, kelaparan sehingga udah berapa hari terus dia bilang sama perintahkan anak buahnya, udah persediaan makanan coba kasih. Kita kebetulan ada sisa nih, kasih ke ininya. Tapi ternyata yang dia lihat, kok anaknya aja yang makan, ibunya tidak, gitu kan. Terus ditanya sama komandannya, kenapa ibunya tuh kok nggak makan, dia hanya kasih ke anaknya saja. Kemudian akhirnya padahal perempuan itu juga kelaparan kan,
Terus setelah ditanya, komandannya diam karena prajurit itu bilang bahwa perempuan itu bukannya tidak merasakan lapar. Kan komandannya bilang apa, dia nggak lapar si ibu. Dia bilang saya bukannya dia tidak lapar, tapi karena dia peduli pada anak-anaknya ini yang berapa hari nggak makan, jadi dia lebih penting kasih makan untuk anaknya daripada dirinya sendiri. Nah, dari kisah ini, sepenggal kisah ini, kita melihat bagaimana perjuangan seorang ibu terhadap anaknya sehingga tidak mementingkan dirinya sendiri, dia lebih mementingkan kepada anaknya yang belum makan beberapa hari. Ya, begitulah kisah kira-kira bagaimana kasih daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Nah, boleh dong, kita ini kan nggak terlalu serius ya, maksudnya kita tetap berfirman, tapi ada satu saya mau selingi dari firman ini, renungan ini, yaitu kita nyanyi satu lagu mengenai kasih dari ibu terhadap anak-anaknya, yaitu kita nyanyikan satu lagu, Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Jadi doa dari ibu kepada anaknya, satu ayat aja, mungkin semua udah hafal ya. Nyanyi bang. Lagu mengenai bagaimana seorang ibu terhadap anak-anaknya, dia ingin sekali terus membawakan supaya anak-anaknya selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Ini mengenai tadi temanya kan ulang tahun, hadiah untuk mama. Kira-kira hadiah apa sih yang tepat untuk ketika orang tua kita ulang tahun? Baik mama, baik papa, tapi yang tepat yang bisa kita berikan pada mereka. Sebetulnya mungkin ada yang satu bilang, kita kasih mobil yuk buat mama, gitu kan. Terus ternyata ketika dikasih, ini untuk anak-anak yang memang udah mapan lah ya, apapun yang bentuk yang mau dikasih pastinya dari hatinya masing-masing. Saya mau kasih itu, ternyata si ibu bilang, gimana saya mau bawa mobil, nggak bisa, pakai supir mahal, jadi berarti tidak bermanfaat ya. Yang kedua lagi, dia mau kasih rumah ya, rumah yang besar gitu, dia kebetulan sanggup. Tapi terus si ibu bilang, terima kasih nak, kamu udah kasih mama hadiah seperti ini, tapi saya ini udah tua, tinggal dengan rumah yang sebesar ini sendirian, bagaimana saya mau bisa merawatnya, membersihkan rumah ini. Jadi boleh dibilang walaupun itu nilainya besar, tapi bagi si ibu manfaat ya, bukannya nggak bersyukur pemberian anak, tapi kurang tepat guna. Kemudian anak ketiga, dia memberikan yang simple,
buat mamanya, aku memberikan semangkok sup kepada mamanya. Terus mamanya langsung, aduh, terima kasih nak, ini hadiah yang betul-betul mama suka sekali. Kok kamu tahu sih, katanya. Ternyata itu yang walaupun nilainya kecil, tapi bagi si mama yang berulang tahun ini itu sangat kena sama dia karena bermanfaat ya. Nah, untuk itu kita pernahkah di pikiran kita sebagai anak-anak, walaupun kami ini orang tua, kami juga pernah mengalami sebagai anak-anak. Apa bang? Iya, abang udah 80. Iya. Ya, besar. 82. Iya, abang udah 82 kan? Berkat Tuhan udah lebih daripada itu. Abang 80 kemarin. Tuh. 10 tahun bonus, 12 tahun bonus ya. Nah, kira-kira kita tahu apa sih yang berkenan? Yang menurut aku baca di dalam firman yang tadi ya, kan Tuhan dia ceritaan daripada seorang tua. Janganlah kiranya di masa tuaku aku terbuang. Biarlah Tuhan selalu menyertai aku kemanapun sampai dan janji Tuhan selalu sampai masa putih rambutku, Tuhan selalu ada buat aku. Nah, sekarang kira-kira kita tahu nggak apa sih kerinduan seorang tua ya, mama, papa yang sedang berulang tahun? Apa kerinduan mereka terhadap kita anak-anaknya ya? Saya ini terus menjadi renungan buat apa yang bisa sampaikan isi hati Tuhan, karena Tuhan juga ingin kita seperti yang Tuhan rindu terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Pertama, pasti orang tua menginginkan kerukunan. Kerukunan nomor 1, yaitu kerukunan apa yang diminta? Bukannya orang tua tidak minta materi, tetapi kerukunan antara anak-anak. Pasti itulah kerinduan orang tua. Yang tua mengasihi adik-adiknya, yang adik menghormati kakaknya. Itu menjadi satu obat bagi orang tua yang melihat betapa rukunnya anak-anak saya. Karena ketika kita ada kesatuan di dalam rumah tangga, dalam keluarga, disitulah Tuhan memberkati, mencurahkan berkatnya bagi kita. Saya pikir memang itu bukan materi, bukan diminta kalian harus kaya dulu baru aku senang. Tidak. Tapi ketika orang tua sebelum meninggalkan dunia ini, itulah tugas orang tua, melihat anak-anaknya semua rukun. Pertama itu sekali, rukun tapi dengan penuh kasih dari Tuhan, bukan kasih yang hanya ya sementara. Tapi kalau kasih dari Tuhan itu akan dirasakan oleh siapapun di antara kita. Kalau dari antara satu ada yang kekurangan, itu boleh ditutupi oleh yang lain. Siapa yang lemah boleh dikuatkan ya. Tetapi juga kita harus saling menghormati, bukan hanya intern kakak adik, tapi dengan lingkungan yang lainnya, orang tua yang lain, dengan cousin ya, dengan tetangga. Itu penting sekali kita menjaga kerukunan itu, dengan buah, dengan tulang ya, dengan bobang, kakak-kakak, abang, semua ya. Dari situ kita bisa melihat, orang akan melihat, wah, ini orang tua ini berhasil mendidik anak-anaknya, dan terlihatlah kasih Kristus ada di dalam kita ya. Kita semua belajar untuk melakukan itu. Kami pun sebagai orang tua banyak kekurangan, kami banyak nggak menjadi contoh bagi ponakan-ponakan kami. Tapi kami menyadari mungkin dengan sisa waktu usia yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang tua,
kami harus berguna hidup kami. Kami harus menjadi contoh bagi anak-anak kami, bagi ponakan-ponakan semua. Jadi nggak lepas kami tuh punya kesalahan, punya kekurangan, tapi kalian juga bisa mendoakan kami semua orang tua supaya kita jagalah kerukunan, kita saling menyapa, kita saling mengasihi, saling menghormati, ya, dari adik menghormati, karena kalau kita tidak menghargai yang atas kita, abang kita, orang lain pun juga tidak akan menghargai kita, karena kamu sendiri sudah lama gak dihargai, gitu ya. Oh, juga ada kesalahan banyak, mungkin saya nggak kurang baik kepada kakak dan abang-abangku, tapi aku belajar. Semakin kita bertambah usia, semakin melihat, iya Tuhan, selama ini saya sudah melakukan hal yang belum benar, dan saya harus mengubah hidup saya, dan saya harus melangkah berbuat kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita berbuat baik, maka nama orang tua kita pun juga akan baik. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua adalah maaf ya, saya sambil contek ya. Aduh. Hadiah terindah lagi buat orang tua kita, yaitu adalah kehadiran anak-anak di tengah orang tua, ya. Orang tua mungkin, ya betul, di kota modern ini kita dengan kesibukan kita, aktivitas kita, sehingga kita lupa kita punya orang tua, kita lupa ada mama kita, ada papa kita di sana, ya. Kita belum, paling tidak angkat telepon, hai ma, hai pa, sehat gak di sana? Baik. Dengan adanya dengar suara dari kita, itu udah membangun semangat dari orang tua. Saya percaya itu terjadi karena opung dulu begitu. Saya tiap hari saya tanya, papa gimana? Apakah opung kan gak bisa dengar dari telepon? Aku tanya yang lain. Mama juga gitu. Jadi paling tidak ada satu. Kalau yang si anak nggak bisa itu, pasangannya mengingatkan, istri atau suami, udah nyapa belum mama kita, papa kita, gitu ya. Ini sebetulnya karunia Tuhan, dikasih kepintaran kepada seseorang sehingga menciptakan gadget ini. Mau dunia manapun kita bisa menjangkau dengan cuman say hello aja, gitu ya. Itu hal yang paling berharga. Jadi kita jangan hanya menuntut orang tua memperhatikan kita, tapi apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita, itu satu hal yang penting kita tanamkan. Dan kita orang tua juga ingin lihat anak-anakku ini yang sudah berumah tangga, mereka menjalankan rumah tangganya dengan benar, berdasarkan berdiri dengan firman Tuhan yang ada di dalamnya. Karena tanpa itu akan jatuh, ya. Kita tidak bisa mengandalkan manusia, tidak bisa mengandalkan kekuatan kita hebat, kita bisa cari uang untuk bisa menghidupkan keluarga kita, tapi kita mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber berkat, Dia yang akan mencukupkan kita. Kalau kita dalam keadaan jatuh, tapi kita minta pertolongan kepada manusia, itu akan sia-sia. Percaya, karena Wow juga ngalamin, gitu ya. Waduh, Wow benar-benar yang namanya flat. Aku nggak tahu, merasakan benar-benar nggak ada uang sama sekali, nol. Aku cuma duduk diam di rumah. Aku cuma bilang, Tuhan, aku percaya kalau Tuhan menolong orang lain, maka aku pun akan ditolong. Dan itu benar, itu yang nggak di luar pikiran saya, yang nggak ada timbul dalam hati saya, tapi ternyata Tuhan sediakan. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau kita dalam masalah besar pun, dalam hal yang benar-benar menghimpit, ya, kita nggak bisa mau ketawa keluar seolah-olah kita nggak punya masalah, nggak bisa.
pasti kita ada menjerit, aduh gimana saya bisa keluar nih dari masalah saya ini. Cuma siapa? Satu figur, satu orang yang bisa menolong kita adalah Tuhan. Gak ada yang gak mungkin, percaya. Aku tuh ngalamin banget deh, bener. Aku bilang, Tuhan, aku ini orang yang gak layak, aku orang yang berdosa. Aku ini banyak mengecewakan orang, tapi Tuhan sayang. Tuhan rangkul saya supaya saya bangkit, supaya saya boleh menjadi contoh. Karena aku tahu, walaupun lagi sakit saya sendiri, saya nggak mau bilang ke siapa-siapa. Tuhan tolong. Saya rasakan itu, kadang-kadang kita mau salah jalan, Tuhan bilang, jangan kamu ke situ. Itu benar. Jadi siapapun kalian, anak-anakku, ponakanku, semua yang aku kasihi, kalau kita semua dalam masalah, sama-sama kita berlutut, kita ajak saudara kita. Ini mungkin ya waktunya Tuhan menyampaikan ini buat kita semua. Buat saya, buat Uak, buat Tulang, buat Bobang, semua buat kami yang orang tua. Untuk kami juga mengajarkan kalian. Kita berlutut, menyerah pada Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Masalah kita kayak apapun, Tuhan di atas daripada masalah itu. Ada amin? Amin. Ya? Tuhan itu di atas segala masalah kita. Percaya. Tidak ada yang mustahil. Kita pasti Tuhan tolong. Kalau orang lain ditolong, kita juga akan ditolong. Kalau opung kita sudah menanamkan puji-pujian ini di tengah-tengah keluarga kita, jadilah kita pemuji yang benar, ya. Memuji, menyanyi dengan hal biasa itu nggak ada manfaatnya. Tapi sebagai penyembah yang benar di hadapan Tuhan, itu akan berubah semuanya. Percaya deh, percaya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nggak tahu kenapa saya tuh bolak-balik mau ganti apa benar nih saya menyampaikan. Tapi itu lagi, rupanya itulah keinginan Tuhan terjadi dalam keluarga kita. Jadi keturunan dari opung kita, baik opung dari Jembatan Utara, opung Salemba, pasti mereka yang selama ini di dunia ini mereka selalu doain anak cucunya. Sekaranglah kalian untuk bersatu, mengubah hidup kalian. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Percaya, di luar Dia kita tidak bisa bikin apa-apa. Dan saya rasakan kok kalau kita minta, kadang-kadang bawa jam 2 pagi supaya dibangun. Ada apa sih, aku nggak ngerti ini. Tapi ada jauh di dalam hatiku itu, kamu nyanyi aja gitu loh. Iya, ternyata ada sesuatu yang Tuhan mau bicara sama saya. Pasti kalian juga akan alami. Ini semua pengalaman apa ya, perjumpaan kita sama Tuhan berbeda ya. Berbeda, ada yang melalui apa, ada yang melalui apa, tapi Tuhan karena sayang sama kita nggak mau Dia binasa, kita binasa, maka Tuhan mau kita bangkit, ya. Ponakan-ponakanku semua, cucu-cucuku, ya Benaya, ya, maju terus, semangat ya, ya, pokoknya tidak ada yang mustahil, kita semua bisa, ya. Kita akan lihat nanti semua orang tua saat mau pergi ke hadapan Tuhan, dia bisa bertanggung jawab, aku sudah menyelesaikan tugasku di dunia ini, mengantarkan, membawa anak-anakku untuk kepada Tuhan, ya. Kita bukan cari materi, betul materi perlu, tetapi bukan itu yang utama, ya. Jadi sekarang mari kita bahagiakan orang tua kita dengan hati, nggak harus dengan materi. Tapi juga jangan tambah beban pikiran orang tua kita, tetapi dengan doa, dengan usaha kita, dengan pertolongan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Percaya ya. Jadi saya, sukacita sekali ini kesempatan yang indah, yang baik. Aku ingin memang kita semua saling merangkul. Terima kasih Grace, Won, dengan hadirannya di tengah-tengah keluarga. Biarlah kita boleh menjadi cucu-cucu opung yang memuji, ya, menyembah Tuhan dengan benar, ya. Laura juga dalam pelayanannya kita tiap hari, bukannya aku bilang di sini nih,
doa syafaatku semua, nggak ada nama-nama yang aku tulis. Dari mulai abangku semua sampai cucu mantu turunannya semua saya doakan. Itu apa? Supaya kita terjadi kebangkitan, ya. Asal kita jujur dengan diri kita sendiri, jujur kepada Tuhan, kita sungguh tulus mengasihi satu sama lain, kita saling menghormati. Nggak harus yang muda menghormati yang tua, tapi yang tua juga bisa. Yang tua merangkul adik-adiknya, yang adik juga menghormati dengan ketulusan, ya, dengan kepura-puraan atau keterpaksaan, tapi betul-betul, ya. Jadi terima kasih abangku sayang, dua, maafin aku kalau selama ini juga aku kurang sebagai adik, ya. Kakakku semuanya ponakanku, saya juga sebagai bau mungkin banyak kekurangan, tapi bau selalu ingin berbuat yang terbaik, ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyi lagi yuk. Di doa ibuku, namaku disebut. Bacain lah, biar semua tahu. Oke. Semua tahu. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada ragu tenang, berkunjung menerang di sore hari nan sepi. Hidupku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Ya, itu mengenai doa. Ada satu pujian yang menyangkut berhubungan dengan ulang tahun yang udah di atas Sweet 17. Lagunya ini lagu asli apa, dari Karo, ya, kayaknya Karo, ya. Itu yang Bang tahu. Saya di sharing. Bobang. Kau perlindunganku. Aku dulu yang nyanyi, ya. Saya dulu yang nyanyiin biar tahu. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan.
bersyukur Bapa, hamba terima kasih Tuhan untuk siang sore hari ini kami boleh berkumpul anak-anak-Mu Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, bagaimana Engkau menginginkan dalam kehidupan kami, khususnya keluarga kami Bapa, Paparan dari Opung Pohan Salemba maupun Opung Pulungan yang ada di Jembatan Utara Tuhan. Bapa, inilah waktu yang tepat yang Engkau berikan kepada kami. Tidak ada yang terlambat bagi-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menyadari bahwa kami saling mengasihi satu sama lain, kakak beradik, saudara, dengan orang tua, dengan paman, dengan tua, dengan siapapun Tuhan, bahkan sekitar kami, dengan tetangga kami, sehingga boleh mereka melihat kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan ketika kami akan menyelesaikan tugas kami di dunia ini Bapa, kami boleh meninggalkan hal yang baik Tuhan, yang boleh diingat orang bahwa kami telah melakukan hal yang benar seturut dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami sadari Tuhan, karena di luar daripada-Mu Bapa kami tidak dapat melakukan apapun. Sehebat apapun pekerjaan kami, kemampuan kami, kepintaran kami, tidak ada sedikit pun Tuhan dibandingkan dengan kehebatan Tuhan. Karena itu ajar kami Bapa, untuk kami boleh merendahkan hati kami boleh meninggikan Engkau Bapa, dan bergantung kepada Engkau sepenuhnya Tuhan. Kami sadari Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apapun ya Bapa. Bapa, ampuni segala dosa kami Bapa. Kami sungguh-sungguh selama ini telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan, apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami abaikan Bapa. Ampuni kami Tuhan, biarlah mulai masa yang akan datang kami boleh melangkah bersama Engkau, kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan ketika kami salah melangkah. Terima kasih Bapa, berikan kami kesempatan untuk lebih lagi mengasihi orang tua kami, lebih lagi mengasihi saudara-saudara kami, dan bahkan tetangga kami dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang kami terima saat ini boleh tertanam menjadi rema bagi kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh sisa acara ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus